Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan pagi hari ini kita tema kita adalah firman Tuhan yang menaikkan kita. Jadi sepanjang tahun ini memang topik kita ini bicara tentang firman. Ini sesuai dengan kalender Yahudi ya, Peh Vav ya, yaitu tahun mulut ya, tahun mulut atau firman Tuhan, kuasa melalui firman. Dan kiranya firman yang mempromosikan kita, membawa kita kepada level yang berbeda. Baik ya, ada draft khotbah di tangan saudara, saudara bisa mengikuti khotbah ini dan juga bisa mencatat, menulis di bagian-bagian yang kosong sehingga kita bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Percayalah saudara bahwa iman itu timbul hanya melalui firman Tuhan. Kalau kita dengar motivasi, kita semangat ya saudara ya. Dulu saya pernah ikut outbound ya dengan anak-anak remaja yang saya bimbing waktu itu. Ya, Pak Rudi juga ikut ya outbound-nya. Kita bersama-sama outbound. Wah, itu luar biasa, saudara. Pulang dari outbound itu semangat luar biasa. Tapi setelah itu ya turun lagi. Biasa ya, kita dimotivasi, kita beroleh dorongan sehingga kita semangat. Oleh karena itu sales, marketing itu butuh encourage ya, butuh dorongan. Oleh karena itu seringkali mereka melakukan outbound. Tetapi itu bukan firman yang tidak akan pernah menimbulkan iman. Iman itu hanya timbul karena firman Tuhan saja. Oleh karena itu, perhatikan firman, tangkap firman, izinkan firman, memenuhi pikiran dan hati kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Lihat Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32. Ini ada dua live ya. Live yang pertama di AOW, live kedua di ini dua ya. Nah, juga TikTok. Andrew sering lihat, cuman saya nggak pernah tahu nama aslinya dia ya. Baik, Kisah Rasul 20 ayat 23. Di sana dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah saudara, kalau kita membaca detail ayat ini ya dengan baik, maka sebetulnya kita mendapatkan alur dari struktur firman Tuhan ini. Ayat ini secara langsung dan memberi pesan yang sangat relevan ya dengan kehidupan kita setiap hari, apalagi sekarang kita akan meninggalkan bulan yang kita jalani sepanjang bulan ini, dan hari ini hari yang terakhir di bulan ini, kita memasuki bulan yang baru nanti, bulan Juni di depan. Nah, alurnya adalah ada tiga. Alur pertama dikatakan Allah akan memegang engkau, atau Allah akan memegang kita. Dari mana dasarnya? Dari ketika Paulus berkata, aku menyerahkan engkau kepada Allah. Sehingga alur pertama bicara tentang Allah yang akan menyertai kita, Allah yang akan memegang kehidupan kita. Nah, alur kedua dilanjutkan dengan firman yang membentuk kita. Kata membangun nanti kita akan bahas bersama, membentuk kita, dan yang ketiga adalah warisan. Ada sesuatu bagian yang ditentukan untuk kita nikmati. Nah, saya menyebut itu sebagai warisan yang menunggu kita, yang menanti kita dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca background dari ayat ini atau latar belakang dari apa yang Paulus sampaikan, ini adalah ayat yang merupakan pesan yang disampaikan oleh Paulus ketika Paulus hendak melakukan perjalanan ke Yerusalem. Saudara, perjalanan ke Yerusalem ini sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi mereka yang adalah murid Kristus. Tapi kalau perjalanan ini dilakukan oleh pedagang, maka di tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu ada 3 jalur, jalan sutra atau jalan perdagangan. Ya, dari Mesopotamia,
dari Media Persia atau dari Babilonia yang sekarang ini Irak, Iran, itu adalah daerah tersubur pada masa itu, dikenal sebagai daerah bulan sabit. Dan dari perdagangan pusat dari Media Persia yang dipahami sebagai budaya pertama yang berkembang dengan baik, maka perdagangan yang menuju ke selatan sampai ke Petra itu, mereka akan melalui jalur pertama adalah jalur di sisi timur Sungai Yordan. Jadi di sisi timur dari Danau Galilea, lalu turun ke bawah, melewati Laut Mati, lalu sampai kepada Petra. Ini perjalanan sutra pertama, ya, aman kalau berjalan bersama-sama. Jalan kedua adalah jalan tepi barat atau daerah tengah, ya, dari utara melewati Haran. Haran adalah salah satu titik perdagangan setelahnya. Lalu kemudian jalan turun ke bawah melewati Hermon, melewati Syria, Libanon, begitu terus turun sampai ke Sikem, lalu kemudian melewati Yerusalem, turun sampai ke Petra atau lewat Laut Merah, lalu sampai ke Arab dan sebagainya. Jalur ketiga adalah jalur dari Media Persia melewati tepi Laut Mediterania. Nanti tembusnya sampai ke Gaza, lalu kemudian ke Kairo, ke Mesir. Jadi ada 3 jalur perdagangan, jalan sutra. Nah, jalan menuju ke Yerusalem bisa ditempuh melewati 3 tadi. Tetapi pada masa itu kekristenan bukan sebuah keyakinan atau perjalanan hidup yang sangat mudah. Karena siapapun penguasa pada masa itu, maka kekristenan menjadi satu gerakan yang tidak mudah untuk dijalani bersama karena tekanannya, karena ancamannya, karena banyak orang yang tidak bisa menerima dengan kegerakan baru ini pasca gereja lahir. Oleh karena itulah banyak muncul orang-orang seperti Paulus yang kemudian menganiaya jemaat dan orang-orang yang lain setelah Paulus. Jadi perjalanan Paulus menuju ke Yerusalem ini perjalanan yang tidak mudah. Jadi dia membayangkan kalau saya melakukan perjalanan ke Yerusalem lalu kemudian berakhir di Yerusalem oleh karena ditangkap, oleh karena dipenjara, oleh karena penderitaan dan bahkan kematian, maka tidak ada tanggung jawab lagi atas diri Paulus karena jemaat, karena penatua, tua-tua orang yang ada di Efesus itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi inilah Paulus berpamitan kepada para penatua yang ada di Efesus. Sehingga ketika dia pergi tidak lagi menjadi beban pikiran dalam hati dan pikiran Paulus karena jemaat yang ada di Efesus, para penatuanya dan orang-orang yang melayani bersama dengan dia sudah diserahkan kepada Allah. Itulah konteks dari ayat yang kita baca, ya. Nah, ketika dia berjalan meninggalkan Efesus dan para penatua, dia tidak meninggalkan pola atau strategi. Ya. Dia tidak berkata begini, nanti kalau aku pergi, penginjilan kamu harus lakukan seperti ini, misi harus begini. Tidak, saudara. Tidak ada nasihat yang bicara tentang pola pelayanan atau strategi baru sebagai pesan atau sebagai nasihat yang diberikan kepada para penatua. Tidak juga memberikan strategi sukses. Oh, kalau kamu mau sukses, strateginya seperti ini, caranya begini, polanya seperti ini. Juga tidak ada strategi sukses, ya, bagi masa depan yang menjadi resep mujarab yang diberikan oleh Paulus kepada para penatua atau jemaat yang ada di Efesus pada masa itu. Dan juga tidak menunjuk, aku akan pergi ke Yerusalem, mungkin aku akan mengalami ini, bahkan mungkin juga ancaman kematian, maka saya akan menunjuk penerus atau generasi berikutnya untuk menggantikannya. Saudara, alih-alih mempersiapkan persiapan tersebut, sebaliknya Paulus berkata seperti ayat yang ke-32 ini. Dia berkata, "Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya." Jadi yang dilakukan Paulus adalah 2 hal ini, menyerahkan jemaat kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia Allah. Nah, inilah yang dipahami oleh Paulus sebagai sebuah kebenaran yang sangat penting, yaitu apa? Ketika kita, saudara dan saya,
sebagai manusia tidak dapat lagi menopang kita, tidak dapat lagi menolong kehidupan kita, tidak dapat lagi membuat kita ini mampu melakukan banyak hal, maka jalan satu-satunya adalah tetap berpegang kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana pujian yang tadi kita naikkan, bahwa hanya Allah saja yang sanggup menolong kita, sanggup memegang kita, dan sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Walaupun ancamannya seperti yang tadi digambarkan, Allah tetap mampu mengerjakan. Sekalipun jemaat ditinggalkannya, tapi ketika itu ada di tangan Tuhan, itu jauh membawa damai sejahtera dalam kehidupan Paulus dibandingkan kalau dipercayakan kepada manusia. Nah, bagian pertama saya ingin mengajak kita melihat poin to poin 3 alur tadi. Menyerahkan, lalu kemudian membangun, dan kemudian warisan. Kita coba bedah satu demi satu. Yang pertama, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Jadi ini bukan doa yang ditujukan kepada manusia, tetapi ini adalah statement, pernyataan bahwa aku sudah berdoa kepada Tuhan, aku serahkan kamu bukan kepada manusia, tetapi aku serahkan kamu kepada Tuhan. Saudara, Paulus tidak sedang meninggalkan tanggung jawabnya, lalu kemudian, sudah ya Tuhan, aku tidak lagi bertanggung jawab kepadamu karena sekarang sudah aku serahkan kepada Tuhan. Paulus tidak sedang meninggalkan tanggung jawabnya, tidak hendak melepaskan jemaat di Efesus, tetapi Paulus ini sedang menyerahkan atau menempatkan umat atau orang percaya kepada Tuhan di dalam tangan Tuhan. Nah, ada dua perspektif di sini. Perspektif yang pertama adalah perspektif Yunani, karena ini ditulis dalam bahasa Yunani, dan perspektif kedua adalah perspektif menurut pemikiran Ibrani, karena Paulus adalah orang Ibrani. Jadi kita melihat perspektif Yunani dari bahasa Yunaninya. Nah, kata menyerahkan yang ditulis oleh Rasul Paulus atau yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang ditulis oleh Lukas dalam kisah para rasul ini, itu berarti mempercayakan sesuatu yang sangat berharga kepada penjagaan yang aman. Jadi di mata Paulus, penatua-penatua ini adalah manusia, bukan hanya sekedar manusia, tetapi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang berharga di mata Tuhan ini harus diserahkan dalam penjagaan yang aman. Dan menurut Paulus, tidak ada penjagaan yang aman kecuali hanya di tangan Tuhan saja. Oleh karena itulah dia menuliskan kata menurut Lukas, yaitu kata mempercayakan umat kepada Allah. Sehingga dengan demikian inilah yang kita bisa bayangkan bahwa orang-orang ini sangat berharga. Oleh karena itu Paulus tidak sedang lepas tanggung jawab. Paulus tidak sedang melarikan diri dari apa yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia sedang mempercayakan umat kepada pribadi yang jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Nah, dalam perspektif Ibrani, kata menyerahkan kepada Allah itu berarti Allah memperhatikan, Allah itu mengawasi, dan Allah itu memelihara umatnya secara aktif. Oleh karena itu digunakan kata kakat, ya, bukan kakap. Kakat. Nah, kata kakat itu berarti apa, saudara? Kakat ini menggambarkan sebuah tindakan aktif dari seseorang yang terus mengawasi, yang terus memelihara, yang terus menjaga dan memperhatikan. Sehingga dia tidak lepas dari pengawasannya, sehingga tidak ada satupun kira-kira yang dapat mengganggunya. Dan kalau kita merujuk kepada Mazmur 121, maka saudara akan ketemu pemikirannya. Kenapa? Karena dalam perjalanan ziarah bangsa Israel menuju ke menuju ke Yerusalem, maksud saya, untuk berziarah, maka mereka menyanyikan satu pujian. Apa, saudara? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu lagu itu, satu Mazmur. Kenapa? Karena memang mereka meyakini kalau Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengawasi dia, Tuhan memelihara dia, maka pertolongan tidak datang dari gunung. Pertolongan tidak datang dari batu-batu besar. Pertolongan tidak datang dari yang lain. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kalau melihat gunung yang begitu besar, mereka berkata, wah ini kuat ini. Menjadi perlindungan yang kuat di tengah-tengah gempa, di tengah-tengah bumi yang bergoncang, di tengah-tengah badai. Ini adalah pertahanan yang kuat. Tetapi mereka tidak meletakkan kepercayaannya kepada gunung. Tetapi mereka percaya akan pemeliharaan Tuhan satu-satunya. Dan itulah Kakak. Oleh karena itu Allah tidak pernah kehilangan jejak kita ketika Tuhan mengawasi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memperhatikan kita. Mazmur 139 mengatakan, di gunung dia ada, di lembah dia ada, di laut dia ada, di mana saja dia ada. Dia memperhatikan kita, bahkan tidak akan pernah kehilangan jejak kita. Sekalipun jejak kita sudah terhapus di pasir, di tanah, di mana saja jejak itu berada, Tuhan tidak akan pernah kehilangan jejak kita. Allah tidak akan pernah lengah, ya, terhadap pergumulan kita, seperti Mazmur 121 tadi. Dia melayangkan ke gunung-gunung mencari pertolongan. Tetapi satu-satunya pertolongan adalah dari Tuhan. Karena Tuhan mengawasi kita, memperhatikan kita. Allah tidak pernah meninggalkan masa depan kita. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ya dengan masa depan kita. Bagaimana nanti masa depan kita? Kemarin di dalam sharing ya, di rumah Oma Esther ya, ada yang karena saya berikan 11 ayat, maka pasti ayat yang dibaca itulah yang di-sharingkan. Ya, berkenaan dengan masa depan dan masa lalu, berkenaan dengan waktu-waktu yang akan dijalaninya. Memandang masa depan memang tidak mudah untuk kita. Kita tidak bisa meramal apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Kita juga tidak bisa meramal perjalanan kehidupan kita. Itu bagaimana jadinya? Saudara, dua tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu, Carlos berkata kepada saya, Pak, aku mau buka resto sama teman-teman begitu ya. Waduh, kamu enggak mau kerja saja, ikut orang begitu. Enggak, kalau ikut orang ya gajinya pasti UMR katanya. UMR kan pasti naik. Ada banyak orang kerja, UMR-nya pasti naik. Enggak, aku mau usaha gitu. Modalnya dari mana? Ya, enggak ada modal. Ya, saya berkata kalau memang kamu mau usaha itu, ya jualah mobilmu begitu ya. Maka ada satu mobil yang memang untuk Carlos dan Olvan itu untuk pergi, jalan, kuliah dan sebagainya. Ya akhirnya dijual, saudara ya. Dan kebetulan yang beli teman jadi harganya cukup bagus gitu. Jadi dengan uang itulah dia bayar pertama, kedua, ketiga, sampai uang itu habis. Sampai uang itu habis saya deg-degan juga ini. Ini kok nggak jadi-jadi begitu ya. Tapi saya nggak pernah tanya, nggak pernah tegur sedikit pun berkenaan dengan hal itu ya. Orang Jawa bilang melehke. Saya tidak pernah melehke dia begitu ya. Saya ikuti saja. Sampai akhirnya apa yang sedang direncanakan belum berjalan. Bahkan sampai hari ini pun belum berjalan karena mengubah peruntukan di alam sutra itu juga tidak mudah ya. Dari peruntukan A menjadi peruntukan B dan seterusnya. Lalu kemudian dia datang kepada saya, Pak yang ini tetap jalan tapi kita mau shifting dulu gitu. Nah kebetulan di sebelahnya itu ada siomay yang tutup begitu, lalu kemudian di take over, diambil alih, dilanjutkan oleh mereka. Lalu bagaimana? Ya harus mengeluarkan lagi dana untuk ini begitu. Bagaimana Pak? Ya coba aja jalani begitu. Lalu kemudian dijalani, pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga, kok nggak jadi-jadi. Ini uangnya semakin lama semakin menipis, seperti jeruk nipis yang sering saya ganggu Putini. Dan terus begitu ya.
Sampai terakhir kemarin dia masih minta, kadang minta saya, kadang minta mamahnya. Ya karena mamah papahnya nggak pernah saling ngomong jadi, aman nih keluar sana keluar sini begitu. Lalu kemudian minta terakhir begitu kemarin, saya belum tahu apakah, masih ada kebutuhan yang lain. "Kalau sini yang terakhir kan?" Saya bilang. "Ya Pak ini yang terakhir." Wah berarti sudah mau buka nih begitu ya, tapi perjalanan juga tidak tidak belum buka juga gitu. Masih membutuhkan waktu ya, uji coba, makanannya dicoba, membuat kadang-kadang dia, bikin sesuatu begitu di rumah, saya baru nyoba masakan dia ya baru kemarin itu Saudara ya. Selama ini saya tidak pernah coba masakan dia yang model-model Jepang begitu. Saya sendiri sukanya si, lele pakjo Saudara ya. Ya jadi, dia mencoba begitu ya. Nah ketika kemarin dia berkata, "Pak, nanti akan mulai, tanggal 18 Mei begitu ya. Tapi 18 Mei juga belum Saudara, masih bergeser geser 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 gitu ya. Baru, beberapa hari yang lalu dia mulai buka dan saya melihat, ya cara marketingnya bagus karena dia undang temannya, "Nanti papa saya undang, tapi papa bayar loh." "Kamu ngundang kok papa suruh bayar bagaimana? Ini kan cara jualan baru Pak." Ya, jadi akhirnya ya kami datang ya, sama Bu Tini ya, Pak Welly, kami makan, kami menikmati. Dan saya tanya, "Kemarin berapa orang?" Begitu. "Kemarin sekian orang, hari ini sekian orang." Malamnya rame ya, dapat foto dari Bu Reni itu. Nah, rame begitu, karena, eee, salah satu dari temannya Carlos itu, calon cucu mantu yang punya, katedral ya, Kris Katedral itu. Sehingga itu kalau ribuan orang datang ya habis dari karena mantunya, papahnya, engkongnya mungkin bisa diajak ke situ. Jadi dia mulai undangin teman-teman untuk sebagai marketing. Dan kalau jadi nanti Selasa akan opening ya untuk semua kita. Saya berharap ini juga diberkati. Saudara bisa bayangkan ya 2 tahun saudara ya. 2 tahun lebih bahkan itu. Ya keluar saya tuh harus atur uang sana sini. Dia kan nggak pernah tahu saudara. Itu ATM-nya ada atau enggak tuh nggak pernah tahu dia. Caranya bagaimana supaya ATM-nya ini keluar. Dulu ketika dia masih kecil ya, sama si Olvan masih kecil itu, ketika saya bilang, "Papa nggak ada uang loh Nang." Saya bilang, "Nggak apa-apa Pak, gampang Pak. Papa masukin kartunya ke ATM, lalu kemudian Papa pencet-pencet, nanti uangnya keluar sendiri." Wah ciamik kamu. Sekarang dia nggak pernah berkata begitu. Saudara kadang-kadang kita membayangkan masa depan, anak-anak kita itu ya gentar juga loh. Saudara. Kita merasa, wah bagaimana ini jadi atau enggak begitu ya. Saya ketika mau ngincipin makanannya aja deg-degan loh saudara. Saya sudah biasa makan lele pakjo begitu, ini dah, saya nggak tahu tuh dipesenin sama mamahnya ya. Apa, nampan ya, namban ya. Nah, kalau pakai H kan nambah saudara, ini namban ya, saya incipin. Hmm, harus siap-siap makanan yang tidak biasa dimakan. Ya. Akhirnya, wah ternyata enak juga. Kalau saudara nggak percaya, nanti saya tunjukin tempatnya. Ajakin saya akan tunjukin. Saudara. Jangan makan sendiri. Saudara. Nah, saudara masa depan itu tidak mudah. Tapi kan kita bukan peramal, saudara, yang bisa menentukan. Wah, dia pasti akan berhasil. Wah, pasti akan berhasil. Kemarin saya berkata kepada istri saya, sebetulnya orang mencapai masa depan itu bisa terlihat ketika dia sejak kuliah. Tetapi tidak semua orang kan bisa ngerti eh, ketika dia kuliah itu masa depannya seperti apa. Saudara, nggak pernah tahu. Ketika saya melamar Bu Desi itu, ya ngobrol ketemu dengan keluarga begitu, saya nggak tahu bisik-bisik di belakang kan begitu. Lalu ketika pulang begitu, Bu Desi berkata kepada saya, eh, mereka bertanya kepada saya, apa yang mereka tanya? Beneran kamu kawin sama orang kampung katanya. Wah kampung aja bisa jadi presiden saudara ya. Beneran kamu kawin sama orang kampung? Itu ploso loh.
Iya memang di Kudus itu ada daerah namanya pelosok, saudara, tapi bukan pelosok, saudara, beda ini. Ya, saya berkata kepada Budesi, dia belum tahu masa depan saya. Coba kalau dia sudah tahu, pasti dia tidak akan ngomong begitu. Nah, Bu Desi bisa menerawang, ya, saudara, jadi dia tahu masa depan. Nah, saudara, masa depan itu kita tidak pernah tahu. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan masa depan kita, saudara. Demikian juga, saya percaya juga dengan ibu bapak di sini kan, ketika melihat anak-anaknya, bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana nanti kuliahnya? Bagaimana nanti perjalanan hidupnya? Dengan pernikahannya, dengan rumah tangga yang akan dibangunnya. Apakah saudara bisa membayangkan begitu ya? Masa depan. Tetapi kalau kita bisa belajar seperti Paulus, aku menyerahkan masa depanku kepada Tuhan. Yang dalam bahasa Ibrania itu mempercayakan kepada Tuhan. Dan kalau itu dipercayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengawasinya, Tuhan akan memperhatikannya, Tuhan akan memeliharanya, dan tidak akan pernah meninggalkan masa depan kita. Banyak masa depan yang belum jelas. Bisnis, pekerjaan kita juga belum jelas. Tapi menarik ya, Bu Desi berkata kepada saya, pergi ke tempat Kalos, ngapain? Doain Kalos begitu ya. Sehingga kami malam itu pergi ke tempat Kalos, hanya kami bertiga saja di ruangan resto kecil itu, ya tempat makan kecil itu. Akhirnya kami berdoa di sana ya, minta supaya Tuhan membuka pintu anugerah supaya usaha dari anak-anak ini diberkati Tuhan. Ya ketika kami makan ada 3 anak begitu, teman mereka dari SMA, dari IPK, lalu kemudian mereka kuliah beda-beda, tapi kemudian tetap berteman dan bahkan membangun usaha bersama. Ya kita doakan supaya berhasil. Demikian juga dengan anak-anak Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Hari ini Bu Leni dan Pak Edi ke Taiwan ya. Selama beberapa hari, anaknya juga wisuda ya, Kevin juga wisuda. Di TikTok itu berkata, coba saja ketik Taiwan begitu ya. Coba saudara ketik Taiwan, keluarnya apa? Apa Andrew? Ini ya Andrew yang suka main TikTok ini. Gak tahu, belum pernah ketik Taiwan. Oh nggak mau ya? Saya juga belum pernah coba. Takut juga, nanti keluarnya yang lain kan repot ya. Saudara, orang yang percaya tidak hidup berdasarkan kepastian situasi. Ya, situasi kita itu bisa terlihat baik-baik saja, tetapi bisa saja menjadi seperti lautan yang di bawahnya ada gunung es yang sangat mematikan. Mari kita hidup berdasarkan kepastian bahwa tangan Allah akan menyertai kita, memegang hidup kita, dan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang memang ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di depan kita, seperti Paulus juga tidak tahu, tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Ya. Mari kita andalkan Tuhan untuk mencapai masa depan. Nah yang kedua, dikatakan firman Allah berkuasa membangun kamu. Ya ini kata Paulus ya. Firman Allah berkuasa membangun kamu. Dari bahasa Yunani, perspektif Yunaninya adalah oikodomeo, yang berarti membangun sebuah rumah hingga kokoh. Nah, Paulus mengatakan bahwa melalui firman Tuhan, umat itu akan bertumbuh, ya terbangun seperti bangunan yang sedang dibangun oleh tukang bangunan. Jadi kerohanian itu butuh arsitek, saudara. Membangunnya harus dibangun seperti tukang bangunan. Dan tukang bangunan itu tidak akan memulai dari atapnya. Tetapi tukang bangunan itu memulai dari pondasinya, dari akarnya, dari dasarnya. Sehingga dengan dasar yang kuat, mereka akan membangun sebuah rumah yang kokoh, yang luar biasa, punya daya tahan terhadap persoalan badai apapun yang menghantamnya. Nah, dengan kata lain sebetulnya, Paulus hendak mengatakan kepada kita bahwa pertumbuhan kehidupan kita itu
bukan sebuah proses yang instan. Ya. Bukan tiba-tiba kita menjadi kuat secara rohani. Bukan tiba-tiba kita menjadi dewasa secara rohani. Bukan tiba-tiba kita menjadi orang yang punya iman yang sangat kuat. Tetapi ini adalah sebuah proses pembentukan dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita akan meminta Tuhan mengubah keadaan. Dulu saya sering melakukan itu ya saudara ya. Ya karena saya merasa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, jadi saya sering praktik begitu. Waktu saya masih duduk di Semea, saudara, hujan deras sekali. Itu hari Jumat ya. Dan sementara saya dari sekolah langsung ke tempat ibu rohani saya, lalu kemudian membersihkan ruang tempat ibadah, lalu mengatur tempat ibadah. Tapi itu hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi kami hanya di kelas saja nunggu begitu. Saya dalam hati, waduh kalau gini nggak telat ini, saya bilang begitu. Lalu saya ngomong sama teman saya di sebelah, kamu percaya nggak hujan ini bisa berhenti? Masa hujan bisa berhenti? Nanti kan berhenti sendiri. Iya, kalau itu memang bisa jadi berhenti sendiri. Kita doakan supaya hujan ini berhenti, supaya kita bisa pergi. Emang bisa? Bisa, saya bilang. Wah, nggak mungkin lah. Mungkin, bisa. Emang caranya gimana? Nanti ya, saya doakan gitu. Wah, yang bener Her, gitu, panggil saya Harry, saudara ya. Jadi kalau saya di marketplace tuh namanya Harry. Di dunia kerohanian namanya Trofimus ya. Saudara, saudara mau panggil siapa? Susilo aja lah. Nah, beneran Her, bener. Lalu saya ajak ke pintu sekolah itu, lalu saya berdiri di pintu sekolah itu. Dengan khawatir juga ini berhenti tenan apa enggak begitu ya. Saya berdiri di depan pintu sekolah ada dua, kanan dan kiri, depan dan belakang itu. Lalu kemudian saya berkata, dalam nama Yesus hujan berhenti. Enggak berhenti, saudara. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Dari Baghdad. Teman saya berkata, wih benar. Gitu. Itu di Semea, sekarang belum berani lagi, saudara. Jadi kalau hujan biarin aja lah. Ya. Tapi kita tidak berbicara tentang situasi kondisi dengan keadaan kita. Tetapi percayalah saudara bahwa Tuhan itu sanggup mengubah keadaan kita. Nah, sering kali kita meminta Tuhan, keadaanku seperti ini, tolong dong Tuhan campur tangan, tolong dong Tuhan melakukan banyak hal dan sebagainya. Saudara, tetapi Tuhan itu terlebih dahulu ingin membentuk kita sebetulnya. Supaya kita ini mampu bertahan ketika kita menghadapi keadaan itu. Oleh karena itu perlu dibentuk dasarnya, pondasinya. Oleh karena itu firman Tuhan kan seringkali mengoreksi pikiran kita, mengoreksi hati kita, lalu kemudian mengoreksi karakter kita. Dan koreksi-koreksi itu akan membentuk jati diri kita sebagai orang-orang yang punya pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itulah dalam perspektif Ibrani digunakan kata bana dalam membangun. Kalau Yunani kan oikotomeo, membangun seperti orang membangun rumah dengan dasar sebagai persyaratannya. Tetapi dalam bahasa Ibrani atau dalam perspektif Ibrani digunakan kata bana. Kata bana itu juga artinya membangun, tetapi juga berkaitan dengan membangun apa, saudara? Membangun generasi, membangun keluarga, membangun spiritualitas. Jadi penting bukan hanya memikirkan gedungnya, tetapi juga memikirkan generasinya, memikirkan keluarga, dan memikirkan komunitas, supaya menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itulah butuh apa, saudara? Firman. Karena tanpa firman, kita tidak akan punya keluarga yang kuat, tidak akan punya generasi yang kuat. Saudara, saya bersyukur karena di gereja ini saya melihat bahwa orang tuanya pelayanan, istrinya pelayanan, anak-anaknya juga pelayanan. Jadi saya berdoa kiranya seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Saya kadang kalau melihat ada Pak Weli, Ibu Tini, anaknya main drum, itu rasanya saya terharu, saudara ya. Aduh, ini suatu yang luar biasa. Lihat Pak Adi ya, papahnya WL, anaknya singer ya, mamahnya masak,
Anaknya main drum. Waduh rasanya, wah ini luar biasa gitu ya. Eh, ya. Kemarin Pak Rudi juga ngomong, saya WL, anak saya sekarang jadi singer begitu ya. Saya melihat generasi yang kuat di dalam Tuhan, yang dibangun bukan hanya berdasarkan materi, berdasarkan kekayaan, tetapi juga dibangun berdasarkan iman yang terus tumbuh dan dari generasi ke generasi yang dikerjakan. Artinya tim keluarga bukan hanya saya saja begitu ya, tapi juga saudara jadi tim keluarga yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Boleh jadi, saudara, tantangan yang kita hadapi hari ini bukan untuk menghancurkan kita. Tantangannya banyak. Justru tantangan-tantangan itu akan membuat sebagai alat bagi Tuhan untuk membentuk kita. Mari kita bangun rumah tangga, keluarga, dan generasi demi generasi kita doakan ya. Saya kalau melihat kemarin saya lihat anak-anak teens ya, mereka membangun kehidupan komunitas mereka. Saya ingin mengajak mereka tuh di apa loh nama restomu loh? Isakaya ya. Isakaya. Isakaya itu bahasa Jawa loh saudara itu. Itu bisa sugih ya, bisa menjadi kaya. Ya, nama restorannya itu 4649 saudara. 4649 itu juga bahasa Jepang ya. Dan belakangnya Isakaya. Kalau digabungkan kalimat itu atau huruf-huruf itu, sebetulnya artinya nice to meet you. Senang aku berjumpa dengan engkau, senang aku bisa bekerja sama dengan engkau, senang kamu bisa makan di tempat ini. Kira-kira artinya seperti itu. Ya, orang bisa membentuk kita untuk menjadikan banyak hal untuk menjadi cara kita untuk berhasil. Punya generasi-generasi yang diberkati Tuhan dalam masa-masa yang akan datang. Ini ada Alex juga ya. Alex juga mau meninggalkan kita, saudara ya. Berapa lama, Lex? Sebulan ya, Lex. Berangkat kapan? Agustus. Juni ya. Juni ya. Juni ini. Agustus ya. Agustus. Dia mau makan ramen ya jauh, saudara ya. Makan ramen aja sampai ke Jepang. Padahal di Alam Sutra ada loh, Lex. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Alex akan magang di Jepang ya 1 bulan. Nanti pulang dia bawa xiaoce ya, saya nggak tahu ya. Xiaoce Jepang. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya kita doakan ya anak-anak kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan, warisan saudara. Kata Yunani yang dipakai itu artinya warisan atau pusaka, saudara. Warisan atau pusaka. Nah, bagi orang Yahudi, kata warisan atau pusaka itu mengingatkan kepada Tuhan, yaitu tentang perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf, dan keturunan-keturunannya yang lain. Saya sedang membuat satu disertasi dengan judul Pola Tindakan Allah dalam Perjalanan Leluhur Bangsa Israel. Sebuah naratif Ibrani, pembacaan kanonik, dan pembacaan Tritunggal kanonik, Tritunggal ekonomi ya, atas Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ini sedang dalam proses penyelesaian, saudara. Jadi ini bicara tentang perjanjian Allah kepada para leluhur dan keturunannya. Warisan di sini adalah bukti bahwa Allah setia kepada janjinya. Oleh karena itu kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 20 ayat 32 ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan orang percaya itu tidak berakhir pada pergumulan. Tidak berakhir kepada bahkan kematian sekali. Kemarin habis persekutuan di rumah Oma Esther, saya ke Medistra, saudara. Ada satu jemaat yang dulu kami layani di Anugerah sakit ginjal. Dan sudah kuning, saudara ya, bilirubinnya itu sampai 11 ya, kuning sekali. Dan HP-nya tinggal 5 begitu. Lalu kemudian ya
banyak yang lain ya. Jadi komplikasi. Ya. Ketika saya masuk tidur ya, dia nggak kelihatannya sudah nggak mau bicara dengan banyak orang. Dan kalau di rumah sakit ini masih bisa masuk, saudara ya. Eh, jadi saya bawa minyak, Bu Desi, lalu kemudian kami berempat masuk ke ruang ICU. Wah, berempat boleh masuk ya di ruang ICU. Jadi kami berdoa. Kami coba saya bangunkan, Pak, ini Pak Tro, begitu. Tapi dia nggak nggak respon, ya. Hanya merem saja begitu. Pak, ini Pak Tro. Pak, ini Pak Tro. Kita doa ya begitu. Kalau saya doa, saya urapi. Saudara. Tidak terjadi apa-apa begitu. Lalu kemudian saya urapi lagi, saya panggil lagi, kami doakan begitu ya. Minta supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan, nggak bangun juga. Beberapa kali saya kasih minyak urapan. Sampai terakhir ketika kami doakan untuk kesembuhan begitu, dia buka mata, saudara. Dia buka mata, dia berkata amin, amin begitu. Amin, amin, ya amin, amin begitu. Wah, kaget saya. Sekalipun ya ada banyak pergumulan, tapi tidak akan berakhir di sana. Sekalipun usia kita mungkin dokter memvonis sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pasti tidak akan berhenti di sana. Semalam kami dapat kabar dipindahkan ke ruang biasa karena mungkin ya faktor X lah ya. Karena kalau di ICU kan tidak bisa kumpul ya, saudara. Sehingga taruh di ruang biasa sehingga keluarganya itu masih bisa bersama-sama sampai mungkin waktunya dia harus kembali. Tapi percayalah saudara bahwa itu tidak menghentikan kita, bahwa tujuan penggenapan janji Tuhan itu tidak berakhir ketika bergumul. Bahkan ketika kita mati, kesetiaan Allah terhadap janjinya akan menembus ruang dan batas-batas yang coba membatasi janji dan kesetiaan Tuhan. Nanti sore kami akan mampir ke sana begitu. Kan kamu berharap bisa berbicara dengan Bapak ini. Dan berharap Tuhan buat mujizat ya, anugerah Tuhan. 2,5 tahun proses sakit. Luar biasa. Kita bukan umat yang berjalan tanpa arah kalau Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan pasti akan membimbing kita dan bergerak kepada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kasih dan janji Tuhan. Sekalipun itu adalah kematian. Adalah kematian. Saudara, mungkin saat ini kita ada dalam pergumulan ya. Kita belum melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Pak, saya udah doa lama loh Pak. Saudara, bangsa Israel itu doa lepas dari perbudakan itu aja 400 tahun. Kita baru 1 tahun, 2 tahun sudah aduh berat sekali ya. Mungkin janji Tuhan juga masih belum terasa engage dengan kita ya. Belum melekat dengan kita. Tetapi percayalah bahwa melalui janji, melalui warisan-warisan sebagai pusaka kita dalam kehidupan kita, kita akan menikmati warisan itu yang sesungguhnya. Saudara jangan berhenti hanya sampai pada warisan jasmani, warisan materi, atau warisan-warisan secara fisik atau materi saja. Kenapa? Karena orang Lewi itu warisannya adalah Tuhan. Pusaka orang Lewi adalah Tuhan. Bukan tanah tetapi Tuhan. Dan kita adalah imamat yang rajani. Sehingga pusaka kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Amin, saudara. Mari kita melihat kembali Kisah Rasul 20 ayat 32 memberikan 3 hal. Yang pertama, apa saudara? Ya, saudara ya. Yang pertama adalah Allah memegang kita. Yang kedua, ada proses kehidupan yang terasa berat, tetapi firman akan menguatkan kita, akan membentuk kita ya menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ada warisan Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan biarlah pikiran hati kita bukan memikirkan harta, tetapi memikirkan Tuhan sebagai warisan dan sebagai pusaka
dalam kehidupan kita. Amin.